Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ogi, Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Sebelum kita membahas materi pada pertemuan kali ini, jangan lupa berikan dukungan terbaik kalian terhadap channel Ogi agar channel ini tetap berkembang dengan cara memberikan like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe dulu dong. Ya, langsung saja kita bahas materi pada pembahasan hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan klasifikasi sungai. Namun yang akan kita bahas pada hari ini adalah klasifikasi sungai berdasarkan arah aliran. Oke, ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Ya. Berdasarkan arah alirannya dari gambar, teman-teman bisa melihat bahwa terdapat beberapa aliran sungai eh, sesuai dengan arah alirannya yang mengacu kepada posisi laut di suatu wilayah. Oke, kalau di sini laut, oke, dari gambar ini berarti ini adalah dari sisi tertinggi. Ini kalau teman-teman lihat di sini tiga, ada tiga gunung ya, satu, kemudian di sini ada lagi dua, kemudian baru ada laut. Jadi ada tiga nih, satu, dua, tiga. Nah, jadi formasi tiga lipatan ini pasti akan mempengaruhi arah aliran sungainya. Nah, kalau teman-teman lihat dari titik tertinggi, berarti titik tinggi adalah sini, sisi tertinggi, tertinggi atau disebut sebagai bagian hulu. Nah, di sini bagian hulu ini ada sungai yang arah aliran sungai tersebut itu dari puncak bagian hulu dia lurus sampai ke arah lautan, maka ini disebut sebagai sungai yang disebut sebagai konsekuen atau disebut sebagai sungai utama. Sungai utama yang arah alirannya menuju laut. Oke. Jadi sungai konsekuen ini yang pertama adalah sungai arah alirannya menuju lautan atau searah kemiringan lereng. Ya. Jadi di sini disebut sebagai sungai konsekuen. Nah, kemudian di antara sisi gunung ataupun bukit antara titik puncak dengan puncak lainnya, di sini ada lembah, ini lembah, lembah, ini juga lembah, lembah. Nah, so pasti air yang ada di lembah ini dia akan mencari titik terendah dan akan menuju ke arah sungai utama atau disebut sebagai sungai konsekuen tadi. Nah, ini adalah sungai yang arah alirannya menuju ke sungai utama atau sungai konsekuen, maka sungai-sungai ini disebut sebagai sungai subsekuen. Oke. Nah, sungai subsekuen ini adalah sungai yang arah alirannya menuju sungai konsekuen. Oke, ini adalah sungai yang ada di lembah-lembah antara dua titik puncak tadi. Nah, kemudian yang ketiga, jadi kalau keyword di sini menuju ya. Yang ketiga ada namanya sungai resekuen. Sungai resekuen ini kalau teman-teman lihat di sisi sini, ini puncak, di sisi puncak. Nah, maka otomatis kalau ada air mata air di sini, dia akan mengalir menuruni lereng ini, kemudian dia menyatu dengan sungai subsekuen. Sehingga kalau dilihat dari morfologi ini, arah aliran dari sungai resekuen itu seolah-olah sejajar. Sejajar dengan apa? Dengan sungai konsekuen. Konsekuen. Oke. Nah, sehingga resekuen itu adalah sungai yang arah alirannya sejajar. Sungai konsekuen menuju sungai subsekuen. Nah, jadi dia sejajar dengan sungai konsekuen menuju sungai sejajar dengan sungai konsekuen, tetapi dia menuju ke sungai subsekuen. Maka disebut sebagai sungai resekuen. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada namanya sungai obsekuen. Nah, obsekuen itu berarti sungai yang di belakang sini. Oke.
Kalau ada air mata air di belakang gunung ini, pasti dia akan turun ke sini. Atau sama juga, misalkan kalau di sini ada air mata air, maka airnya akan lari ke sini dulu. Oke. Maka kalau dilihat dari pola ini, maka seolah-olah sungai dari obsekuen itu adalah berlawanan arah dengan sungai konsekuen, dan dia menuju nih berlawanan arah dengan sungai konsekuen. Konsekuen kan arahnya ke sini, ke laut, sedangkan dia membelakangi lautan. Maka karena dia membelakangi lautan, maka seolah-olah dia akan berlawanan dengan konsekuen, dan dia menuju ke sungai subsekuen. Jadi sungai obsekuen adalah sungai yang arah alirannya berlawanan sungai konsekuen menuju subsekuen. Nah, ada lagi namanya sungai insekuen, yaitu adalah sungai yang arah alirannya tidak beraturan. Nah, biasanya sungai ini ada di hilir. Atau yang morfologinya landai atau dataran rendah. Yang mana biasanya sungai-sungai bagian hilir ini banyak terdapat mender. Sehingga yang namanya mender pasti dia bentuknya belok-belok kayak gini. Nah, maka sungai yang tidak beraturan disebut sebagai sungai insekuen. Biasanya ada di sini, dekat-dekat laut ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau saya gambarkan morfologinya lebih jelas, teman-teman bisa melihat gambar berikut. Misalkan ini kita lihat, ini adalah sisi gunung, ini juga ada gunung, ini adalah pantai. Nah, kalau teman-teman lihat, berarti kalau ada air mata air di sini, pasti dia akan turun ke sini dulu. Nah, dia akan turun ke sini, sampai sini, karena dataran rendah, maka dia akan berbelok-belok, atau disebut sebagai mendak tadi. Oke, nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa kalau ada air mata air dari sisi, saya gambarkan lebih detailnya, berarti ini kan morfologi gini. Kalau ada air mata air dari sisi sini, pasti dia akan lari ke sini dulu. Nah, begitu juga dengan lembah ini, dia akan lari ke sini. Ini juga sama, ini juga sama. Oke. Kemudian kalau ada air mata air di sini, pasti dia akan turun ke lembah ini dulu. Ini juga sama nih. Nah, kalau ada air mata air di belakang sini, kalau ada air mata air di belakang gunung sini, pasti dia akan turun ke lembah ini dulu. Oke, turun ke lembah ini. Nah, maka kalau dari sini kita simpulkan, berarti sungai utama ini disebut sebagai sungai konsekuen, berarti ini disebut sebagai sungai konsekuen, sedangkan sungai-sungai yang menuju konsekuen ini disebut sebagai sungai subsekuen, dan sungai yang arah alirannya sejajar dengan sungai konsekuen yang disebut sebagai sungai resekuen, ini juga resekuen, sedangkan yang berlawanan ini disebut sebagai obsekuen. Dan yang terakhir, yang tidak beraturan ini disebut sebagai sungai insekuen. Nah, nih, untuk klasifikasi sungai berdasarkan arah aliran. Biasanya kalau di soal itu, kalau dia soalnya dalam bentuk gambar, gambar kayak gini nih, teman-teman harus paham juga. Gambar kayak gini. Oke. Nah, gambar kayak gitu, terus kemudian dibikin panah kayak gini, panah 1, panah 2, kemudian ini panah 3. Nah, biasanya gambar kayak gini, terus kemudian dikasih nomor. Ya, dikasih nomor, misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, coba kita jawab. Nah, berarti kalau nomor 1, ini disebut sebagai sungai, apa tadi? Sungai konsekuen. Nomor 2, ini adalah sungai
Sekuen. Terus selanjutnya nomor 3, ini adalah sungai Obsekuen. Kemudian nomor 4, ini disebut sebagai sungai Resekuen. Nah, sedangkan nomor 5, ini disebut sebagai Insekuen. Nah, tuh teman-teman. Ini adalah klasifikasi sungai berdasarkan arah aliran. Berarti teman-teman harus bayanginnya adalah sungai itu dibeda-bedakan berdasarkan arahnya kemana. Nah, untuk membedakan, dilihat aja patokannya dari laut. Kalau arah alirannya menuju ke lautan, berarti itu namanya sungai utama. Dia kalau lurus, kayak Kali Ciliwung tuh. Kali Ciliwung itu kan dari puncak Bogor, dia lurus saja ke arah Jakarta. Berarti itu namanya sungai utama. Oke. Nah, sedangkan sungai-sungai yang mengarah ke Ciliwung itu adalah sungai subsekuen. Oke. Jadi kalau ada yang sejajar dengan sungai Kali Ciliwung, anak sungainya sejajar dulu alirannya, nah itu namanya sungai resekuen. Kalau berlawanan arah dengan sungai utama, itu namanya obsekuen. Oke. Jadi ada 5. Konsekuen, keywordnya adalah sungai utama, atau disebut sebagai sungai yang searah kemiringan lereng menuju lautan. Sedangkan kalau sungai subsekuen, ini keywordnya adalah menuju sungai konsekuen. Sedangkan kalau obsekuen, keywordnya adalah berlawanan konsekuen. Sedangkan untuk resekuen, keywordnya sejajar konsekuen. Dan untuk insekuen itu keywordnya adalah tidak beraturan. Jadi teman-teman harus pahami. Konsekuen utama, subsekuen menuju konsek, resekuen sejajar konsek menuju subsek, obsekuen itu berlawanan konsek menuju subsek, sedangkan insekuen tidak beraturan. Oke, saya ulangin. Biar gampang, teman-teman harus memahami keywordnya aja. Kalau sungai konsekuen itu adalah utama, berarti searah kemiringan lereng. Kemudian sungai subsekuen itu keywordnya menuju konsek. Sungai obsekuen itu adalah berlawanan konsek dan menuju subsek. Sedangkan sungai resekuen itu keywordnya adalah sejajar konsek menuju subsek. Dan insekuen itu sungai yang arah alirannya tidak beraturan. Oke? Demikian teman-teman untuk pembahasan klasifikasi sungai berdasarkan arah aliran. Dukung terus channel Ogi dengan cara memberikan subscribe dan like terbaik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.